Ciri-ciri makhluk hidup pada hewan yang pertama yaitu bernapas atau respirasi. Yang kedua memerlukan makanan atau nutrisi. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang keempat bereproduksi atau berkembang biak. Yang lima bergerak. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Pada ciri-ciri makhluk hidup untuk hewan yang diamati oleh teman saya, yang pertama yaitu domba. Pertama yaitu domba bernapas dengan paru-paru. Kedua memerlukan makanan yaitu berupa rumput dan dedaunan atau herbivora. Yang ketiga bergerak, yaitu bergerak dengan keempat kaki untuk berjalan dan berlari. Yang keempat tumbuh dan berkembang, yaitu dari anak domba hingga domba dewasa. Yang kelima yaitu berkembang biak, melahirkan atau pipipar. Yang keenam, peka terhadap rangsangan, yaitu berlari saat mendengar suara keras atau merasa terancam. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa, yaitu melalui urin, feses, dan keringat. Yang kedua yaitu merpati. Yang pertama ciri-cirinya bernapas, yaitu dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Kedua, memerlukan makanan yaitu berupa biji-bijian dan serangga kecil. Yang ketiga, bergerak yaitu dengan sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang yaitu dari telur lalu ke anak merpati dan lalu merpati dewasa. Yang kelima, berkembang biak yaitu dengan bertelur atau ovipar. Yang keenam, peka terhadap rangsangan, yaitu terbang bila mendengar suara keras atau melihat bayangan predator. Yang ketujuh, yaitu mengeluarkan zat sisa, yaitu melalui kloaka. Ketiga, yaitu ayam. Ciri-ciri pada ayam, yang pertama bernapas, yaitu dengan paru-paru. Kedua, memerlukan makanan, yaitu berupa biji-bijian, serangga, dan cacing kecil atau omnivora. Yang ketiga bergerak yaitu dengan kaki untuk berjalan dan sayap untuk terbang rendah. Yang keempat tumbuh dan berkembang yaitu dari telur lalu ke anak ayam hingga ayam dewasa. Yang keempat berkembang biak yaitu dengan bertelur atau ovipar. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan yaitu dengan lari atau berkokok saat mendengar suara keras. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa yaitu melalui kloaka. Keempat yaitu hamster. Ciri-cirinya yang pertama bernapas yaitu dengan paru-paru. Kedua, memerlukan makanan yaitu berupa biji-bijian, sayuran, dan buah yaitu omnivora. Yang ketiga, bergerak yaitu dengan berlari dan memanjat menggunakan kaki kecilnya. Yang keempat, tumbuh dan berkembang yaitu dari anak hamster hingga hamster dewasa. Yang kelima yaitu berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan, yaitu mudah kaget dan bersembunyi bila mendengar suara keras. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa yaitu melalui urin dan feses. Kelima yaitu kucing. Ciri-ciri pada kucing yang pertama bernapas yaitu dengan paru-paru. Yang kedua memerlukan makanan yaitu berupa daging dan ikan atau karnivora. Yang ketiga bergerak yaitu dengan keempat kaki, berjalan dan melompat dengan lincah. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang yaitu dari anak kucing hingga kucing dewasa. Yang kelima berkembang biak yaitu dengan melahirkan atau vivipar. Yang keenam, peka terhadap rangsangan yaitu bereaksi cepat terhadap suara sentuhan atau bau. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa yaitu melalui urin, feses, dan keringat. Ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan ada 8. Yang pertama itu bernafas, yaitu respirasi. Kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak atau bereproduksi. Yang kelima,
peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang keenam, memerlukan air. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Yang pertama yang saya amati yaitu pohon mangga dengan ciri-ciri pertama, bernapas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata di daun. Yang kedua yaitu tumbuh. Nah, dari biji menjadi kecambah lalu menjadi pohon besar. Yang ketiga, berkembang biak, yaitu secara generatif melalui biji dalam buah mangga, dan vegetatif, yaitu dengan cangkok atau okulasi. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsangannya, yaitu dengan akar tumbuh ke arah air atau geotropisme, daun ke arah cahaya atau fototropisme. Yang kelima, menyesuaikan diri, yaitu memiliki daun lebar untuk menyerap cahaya matahari. Yang kedua yaitu pohon singkong dengan ciri-ciri yang pertama, bernapas, yaitu melalui seluruh permukaan batang, daun, dan akar. Yang kedua, tumbuh, yaitu dari batang kecil menjadi tanaman besar. Yang ketiga yaitu berkembang biak, itu dengan umumnya secara vegetatif buatan, yaitu dengan stek batang. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, ini daun mengikuti arah cahaya. Yang kelima yaitu menyesuaikan diri, di mana memiliki akar umbi yang menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu pohon cabai dengan ciri-ciri yang pertama, bernapas, yaitu mengambil oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua, tumbuh, yaitu dari biji menjadi tanaman, berbunga, dan berbuah. Ketiga, berkembang biak, yaitu dengan generatif, dengan biji dari buah cabai. Yang keempat, peka terhadap rangsangan, yaitu daun menghadap ke cahaya agar dapat fotosintesis maksimal. Yang kelima, menyesuaikan diri, yaitu dari batang lentur agar tidak mudah patah saat tertiup angin. Yang keempat yaitu bunga kaktus dengan ciri-ciri yang pertama, bernapas, yaitu melalui stomata yang sedikit dan tertutup rapat untuk menghemat air. Yang kedua, tumbuh, yaitu perlahan, namun batangnya menjadi besar dan tebal menyimpan air. Yang ketiga, berkembang biak, yaitu dapat secara generatif, yaitu melalui biji, dan vegetatif, yaitu stek batang. Yang keempat, peka terhadap rangsangan, yaitu duri melindungi dari gangguan hewan. Yang kelima, menyesuaikan diri, yaitu hidup di daerah kering, batang menampung air, daun berubah menjadi duri. Yang kelima yaitu bunga ketul dengan ciri-ciri yang pertama, bernapas, yaitu melalui stomata di daun. Yang kedua, tumbuh, yaitu dari biji menjadi tanaman berbunga. Yang ketiga yaitu berkembang biak dengan melalui generatif atau melalui biji, dan bisa vegetatif alami, yaitu batangnya dapat tumbuh akar bila menempel di tanah. Yang keempat, peka terhadap rangsangan, yaitu bunga mekar saat terkena cahaya matahari. Yang kelima, menyesuaikan diri, yaitu memiliki biji berduri kecil yang mudah menempel pada hewan agar tersebar jauh, yaitu adaptasi penyebaran melalui biji. Selanjutnya, gerak pada tumbuhan. Tujuan gerak pada tumbuhan yang pertama, mengamati gerak seismonasti, yang kedua mengamati gerak niktinasti. Dan gerak seisnomasti pada putri malu, yaitu ada yang pertama jenis sentuhan halus, yaitu daun menutup perlahan dan sebagian saja. Yang kedua jenis sentuhan sedang, yaitu daun menutup lebih cepat dan hampir seluruhnya. Dan untuk yang ketiga yaitu jenis sentuhan kasar, yaitu daun langsung menutup seluruhnya dan cepat. Untuk selanjutnya, hasil pengamatan gerak niktinasti pada putri malu, yaitu pada kondisi lingkungan tempat terang. Nah, daun akan terbuka lebar, dan pada saat kondisi lingkungan tempat gelap atau tertutup, maka daun menutup perlahan.
Respirasi pada makhluk hidup memiliki dua tujuan. Yang pertama, membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Yang kedua, membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Nah, mari kita simak video yang pertama, yaitu respirasi memerlukan udara atau oksigen. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada 3 botol yang bertulis A, B, C. Yang kedua yaitu kapas. Yang ketiga yaitu plastisin. Yang keempat yaitu sedotan. Kelima vaselin. Keenam yaitu jangkrik. Ketujuh yaitu kedelai yang mulai berkecambah. Yang kedelapan yaitu kapur sirih. Kesembilan yaitu pewarna merah yang dicampur air. Cara kerja yang pertama, kita setelah menyiapkan alat dan bahan itu, pertama-tama kita masukkan air kapur sirih ini ke dalam 3 botol yang sudah bertuliskan ABC. Nah, dan diisi dengan air kapur sirih ini secukupnya saja. Setelah dimasukkan air ke 3 botol tersebut, lalu kita masukkan kapas ke dalam 3 botol tersebut, yaitu pada botol A, botol B, dan botol C. Setelah diisi kapas, lalu pada botol A dimasukkan jangkrik dan pada botol B dimasukkan kedelai yang sudah mulai berkecambah, dan di botol C itu tidak diberi atau tidak dimasukkan makhluk hidup. Lalu selanjutnya ketiga botol tersebut ditutup oleh plastisin dan diberi pengrafat yaitu oleh vaselin supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam 3 botol tersebut. Selanjutnya yaitu pada sedotan diteteskan pewarna yang berwarna merah pada botol A, botol B, dan botol C. Dan ditunggu dalam waktu 5 menit. Selanjutnya, kita amati pergerakannya setelah 5 menit. Ternyata cairan pewarna dalam botol A turun 4 cm dan cairan botol B turun 3 cm, sedangkan C tidak turun sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan proses respirasi dan menghirup oksigen. Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama botol, yang kedua yaitu plastisin, yang ketiga sedotan, yang keempat vaselin, dan yang kelima yaitu air kapur sirih yang sudah didiamkan selama 1 malam. Pertama, kita masukkan air kapur itu ke dalam botol A, botol B, dan botol C. Setelah diisi air, maka botol ini ditutuplah dengan plastisin dengan rapat. Pada botol A, sedotan limun 1 tidak menyentuh air kapur, sedangkan sedotan limun 2 terendam dalam botol air kapur. Lalu kita hisap sedotan pada limun 1 dengan bernapas. Pada botol B, sedotan limun 1 terendam air kapur, sedangkan sedotan limun 2 tidak menyentuh air kapur. Lalu hembuskan napas ke botol B. Inilah hasilnya: botol A jernih, botol B keruh, botol C jernih. Nah, pada percobaan botol B, disebabkan respirasi menghasilkan CO2 yang ditandai dengan keruhnya air setelah diberi hembusan napas.